Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Agustina dengan NIM 231054109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hubungan antara jurnal Understanding Young People Not in Employment, Education, or Training in Indonesia, Gender Transition in the Change Cultural Context dengan data Provinsi Maluku. Jurnal ini membahas fenomena NEET atau Not in Employment, Education, or Training di Indonesia dengan fokus utamanya pada perbedaan gender serta pengaruh faktor sosial budaya dalam proses transisi pemuda dari pendidikan ke dunia kerja. Permasalahan utamanya yaitu diangkat masih tingginya angka NEET di Indonesia, meskipun tingkat pengangguran secara umum relatif rendah. Kondisi ini menjadi lebih kompleks karena proporsi perempuan dalam kategori NEET jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Penelitian ini berangkat dari kerangka teori School to Work Transition dan perspektif budaya. Dalam teori transisi sekolah ke kerja, diasumsikan bahwa individu yang memiliki pendidikan dan keterampilan akan mampu masuk ke pasar kerja. Namun, dalam kenyataannya, transisi ini tidak selalu berjalan mulus karena adanya hambatan struktural maupun sosial. Jurnal ini mengkritik pendekatan tersebut dengan menambahkan dimensi budaya, khususnya pada norma gender dan nilai patriarki yang masih kuat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemungkinan jauh lebih besar untuk masuk dalam kategori NEET dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial budaya. Banyak perempuan yang tidak bekerja atau melanjutkan pendidikannya karena harus menjalankan peran domestik seperti mengurus rumah tangga, anak, atau anggota keluarga lainnya. Bahkan, dalam banyak kasus terdapat pembatasan dari keluarga atau pasangan terhadap mobilitas perempuan untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa fenomena NEET tidak hanya berkaitan dengan pengangguran, tetapi juga dengan bentuk pekerjaan yang tidak berbayar. Perempuan yang bekerja di ranah domestik sebenarnya tetap produktif, namun dalam statistik mereka tetap dikategorikan sebagai NEET. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam konsep pengukuran tenaga kerja yang belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Dari sisi laki-laki, status NEET lebih banyak disebabkan oleh pengangguran atau kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan dalam penyebab menjadi NEET, di mana laki-laki lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sedangkan perempuan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Jurnal ini juga membahas bahwa kegagalan dalam sistem transisi pendidikan ke dunia kerja menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah NEET. Banyak pemuda yang tidak mampu menyesuaikan keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja. Ditambah juga dengan perubahan struktur pasar kerja dan globalisasi. Peluang kerja menjadi semakin tidak pasti dan cenderung bersifat sementara dan informal. Selanjutnya dapat kita lihat dari data Provinsi Maluku. Yang pertama, ada pengaruh pelatihan kerja terhadap gaji berdasarkan jenis kelamin. Dapat kita lihat dari grafik tersebut bahwa terdapat perbedaan rata-rata gaji antara laki-laki dan perempuan, baik yang mengikuti pelatihan maupun tidak. Kita dapat melihat bahwa dari kelompok laki-laki yang mengikuti pelatihan akan memperoleh gaji sebesar 3.200.000, sedangkan laki-laki yang tidak mengikuti pelatihan hanya memperoleh gaji sebesar 1.900.000. Dan begitu pula dengan kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan akan memperoleh gaji sebesar 2.700.000. Sedangkan perempuan yang tidak mengikuti pelatihan hanya memperoleh gaji sebesar 1.600.000.
Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan memang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan ketimpangan gender dalam pasar kerja. Perempuan cenderung tetap berada pada tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini sejalan dengan temuan dalam jurnal Understanding Young People Not Employment, Education, or Training in Indonesia, Gendered Transition in the Change Cultural Context, yang menyatakan bahwa perempuan memiliki peluang lebih besar berada dalam kondisi tidak bekerja atau tidak aktif secara ekonomi karena adanya faktor sosial budaya, seperti peran domestik dan pembatasan sosial. Dengan demikian, meskipun perempuan mengikuti pelatihan, hambatan struktural tetap membatasi akses mereka terhadap pekerjaan dengan upah yang tinggi. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengaruh pelatihan kerja terhadap gaji berdasarkan pendidikan. Dapat kita lihat dari grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, maka semakin besar rata-rata gaji yang diterima, terutama bagi mereka yang mengikuti pelatihan. Selisih gaji antara yang mengikuti pelatihan dan tidak semakin terlihat pada tingkat pendidikan tinggi, yaitu dapat kita lihat dari pasca sarjana dan sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendidikan memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan, sedangkan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan praktis. Namun, jika dikaitkan dengan jurnal, peningkatan pendidikan tidak selalu menjamin individu dapat langsung masuk ke pasar kerja. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa terdapat kegagalan dalam transisi dari pendidikan ke dunia kerja, atau dapat disebut dengan school to work transition, sehingga banyak individu tetap berada dalam kondisi need meskipun memiliki pendidikan. Ketiga, hubungan training dan lama mencari kerja. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa individu yang mengikuti pelatihan cenderung memiliki lama mencari kerja yang lebih panjang dibandingkan dengan tidak mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak selalu mempercepat penyerapan tenaga kerja. Salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya ekspektasi individu setelah memiliki keterampilan sehingga menjadi lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan jurnal yang menjelaskan bahwa banyak pemuda tidak langsung masuk ke pasar kerja karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, sebagian individu bahkan tidak aktif mencari kerja dan masuk ke kategori need karena faktor sosial maupun struktural. Yang keempat, ada pengaruh pelatihan kerja terhadap gaji berdasarkan sektor pekerjaan. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa pekerja yang mengikuti pelatihan memiliki rata-rata gaji yang lebih tinggi baik di sektor pemerintah maupun swasta. Namun dalam peningkatan tersebut biasanya lebih besar di sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta cenderung lebih menghargai keterampilan dan produktivitas yang dihasilkan dari pelatihan dibandingkan dengan sektor pemerintahan. Jika dikaitkan dengan jurnal, kondisi ini mencerminkan perubahan struktural pasar kerja yang semakin dinamis, di mana sektor-sektor tertentu lebih membutuhkan tenaga kerja terampil. Namun, tidak semua individu mampu mengakses semua tersebut, sehingga sebagian tetap berada di luar pasar kerja formal dan berpotensi menjadi need. Selanjutnya yang kelima ada pengaruh pelatihan kerja terhadap gaji berdasarkan perkawinan. Dari grafik ini menunjukkan bahwa pelatihan kerja memiliki dampak positif terhadap peningkatan rata-rata gaji pada seluruh kelompok status perkawinan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini terlihat dari konsistensi bahwa grafik batang yang berwarna merah atau yang mengikuti pelatihan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan grafik batang biru atau tidak mengikuti pelatihan. Kita lihat pada kelompok laki-laki, gaji tertinggi terdapat pada status kawin yang mengikuti pelatihan dengan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain.
Sementara itu, laki-laki yang belum kawin atau cerai juga mengalami peningkatan gaji setelah adanya pelatihan, meskipun tidak sebesar kelompok yang sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan memberikan return yang lebih besar bagi individu yang sudah berada dalam kondisi stabil secara sosial dan ekonomi. Pada kelompok perempuan, terlihat bahwa pelatihan dapat meningkatkan gaji pada semua status perkawinan. Perempuan dengan status cerai hidup dan kawin yang mengikuti pelatihan memiliki rata-rata gaji yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan status lainnya. Namun, secara umum tingkat gaji perempuan masih berada di bawah laki-laki, sehingga dapat mengindikasikan adanya kesenjangan gender di pasar kerja. Lalu kita kaitkan dengan jurnal tadi, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan melalui pelatihan belum sepenuhnya menghilangkan ketimpangan di pasar kerja. Jurnal menjelaskan bahwa faktor gender dan normal sosial seperti peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan dalam ranah domestik sangat mempengaruhi hasil di pasar kerja. Akibatnya, laki-laki lebih diuntungkan dalam memperoleh pekerjaan dengan gaji tinggi, sementara perempuan tetap menghadapi keterbatasan. Dengan demikian, pelatihan kerja memang meningkatkan pendapatan, tetapi dampaknya berbeda tergantung pada status perkawinan dan gender, karena adanya faktor sosial dan struktural. Selanjutnya yang keenam yaitu pengaruh pelatihan kerja terhadap gaji berdasarkan pengalaman kerja. Dari grafik ini menunjukkan bahwa gaji dapat meningkatkan seiring bertambahnya pengalaman kerja. Dan pekerja yang mengikuti pelatihan memiliki gaji yang lebih tinggi pada setiap tingkat pengalaman. Hal ini menunjukkan adanya return to experience, di mana pengalaman kerja meningkatkan produktivitas dan pelatihan dapat mempercepat peningkatan tersebut. Namun, tidak semua individu memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja. Jurnal menjelaskan bahwa banyak pemuda yang mengalami hambatan dalam memasuki pasar kerja, sehingga tidak dapat mengakumulasi pengalaman dan akhirnya berada dalam kondisi need. Dari hasil analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pelatihan kerja, pendidikan, dan pengalaman memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan pendapatan individu. Data Provinsi Maluku memperlihatkan bahwa individu yang mengikuti pelatihan cenderung memperoleh gaji lebih tinggi di berbagai kategori, baik berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, sektor pekerjaan, status perkawinan, maupun pengalaman kerja. Namun, peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata karena masih terdapat kesenjangan, terutama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga sejalan dengan hasil jurnal yang menekankan bahwa permasalahan ketenagakerjaan khususnya pada fenomena need tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keterampilan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Perempuan cenderung lebih rentan mengalami keterbatasan dalam akses kerja akibat peran domestik, norma gender, dan pembatasan sosial. Sehingga meskipun telah mengikuti pelatihan, mereka tetap berada pada posisi yang kurang menguntungkan di pasar kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.